Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Malika dengan NIM 23011110014. Saya dari Universitas Sriwijaya Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema peran penting akuntansi biaya dalam bisnis modern. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syekh, SEAK MM, MAK, CA, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan pihak-pihak lainnya yang membantu saya dalam pembuatan video ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Teknologi berkembang dengan begitu cepat dan berdampak terhadap aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini maju sangat pesat sehingga merambah ke dunia bisnis dan berdampak besar bagi kemajuan usaha. Pekerjaan yang dilakukan dengan manual perlahan tergantikan dengan kecanggihan alat teknologi. Dalam era sekarang, perkembangan teknologi yang semakin canggih, pengendalian biaya yang efektif sangat penting untuk meningkatkan probabilitas untuk suatu perusahaan. Peran akuntansi biaya di sini sangat penting karena menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, informasi keuangan yang akurat dan relevan membantu manajemen dalam merencanakan, menilai, dan mengevaluasi ulang staf operasional dalam perusahaan, serta berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Konsep-konsep teori akuntansi ini menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan dan interpretasi informasi keuangan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas 6 subbab materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian akuntansi. Yang kedua, fungsi akuntansi. Yang ketiga, macam-macam akuntansi. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi manajemen strategis biaya. Dan yang keenam yaitu peran akuntansi biaya dalam bisnis modern. Nah, memasuki subbab yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sehingga orang yang menggunakannya dapat membuat penilaian dan keputusan yang jelas. Nah, tujuan akuntansi adalah untuk memberikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu kesatuan ekonomi akses ke informasi ekonomi. Nah, di sini kesatuan ekonomi adalah perusahaan atau badan usaha, pihak-pihak dalam dan di luar perusahaan menggunakan data ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yaitu yang pertama, menghitung keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan, lalu menilai apakah pemimpin perusahaan tersebut melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan tanggung jawabnya atau malah sebaliknya. Yang kedua yaitu mempermudah untuk mengamankan atau mengawasi suatu pihak dan kewajiban perusahaan ini tertuju pada sisi finansial. Nah, selanjutnya macam-macam akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi manajemen, kedua akuntansi keuangan, dan yang ketiga yaitu akuntansi biaya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari akuntan yang bekerja dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan tugasnya itu mencakup penyusunan sistem akuntansi, penyusunan sistem laporan akuntansi pada pihak di luar perusahaan, yaitu menyusun laporan akuntansi pada pihak manajemen dan menyusun anggaran serta melakukan pemeriksaan intern. Nah, yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Bidang yang berkaitan dengan akuntansi untuk seluruh unit bidang ekonomi dan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak di luar perusahaan sesuai dengan prinsip yang ditemukan dalam pihak akuntansi. Tujuan utama dari akuntansi keuangan merupakan menyediakan informasi keuangan, yaitu laporan keuangan yang berupa laba rugi, neraca, dan laporan arus kas
biaya. Akuntansi biaya merupakan proses identifikasi, pencatatan, perhitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya pokok suatu barang atau jasa. Proses ini dilakukan dengan metode dan sistem tertentu, sehingga manajemen perusahaan dapat membuat keputusan bisnis dengan baik. Akuntansi biaya ini merupakan cabang dari akuntansi yang bertanggung jawab untuk menganalisa dan mengukur atau sebagai laporan dari informasi yang berkaitan dengan biaya, produksi, atau jasa dalam suatu perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari akuntansi biaya ini? Tujuan utama dari akuntansi biaya ini yaitu memberikan informasi yang relevan pada manajemen atau pengelola untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan biaya atau mengukur pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi manajemen. Mengukur di sini yaitu apakah kegiatan usaha itu menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Selanjutnya yaitu fungsi akuntansi biaya. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok. Dalam akuntansi biaya, tugas pertama yaitu menentukan harga pokok barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dalam menentukan harga, konsumen tidak boleh memberikan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, manajemen akan memantau apakah ada penyimpangan, apakah ada perbedaan antara biaya sesungguhnya dan perencanaan biaya. Nah, yang ketiga yaitu sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban akuntansi biaya. Yaitu untuk memberikan informasi dasar tentang perencanaan biaya bebas. Semua biaya yang terkait dengan produksi dan distribusi harus direncanakan sejak awal. Dan yang keempat yaitu sebagai data proses penyusunan anggaran. Akuntansi biaya digunakan sebagai dasar data untuk proses penyusunan anggaran karena sebelum membuat anggaran perlu ditentukan apa yang harus disediakan dan berapa total biayanya. Nah, yang kelima yaitu sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Fungsi terakhir ini yaitu sebagai informasi pembiayaan yang akan dilaporkan kepada manajemen atau atasan untuk memungkinkan pemangku kebijakan atau stakeholder untuk melakukan pengendalian dan hal-hal lainnya. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas dari akuntansi biaya. Yang pertama yaitu memberikan dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk operasi dalam kondisi-kondisi kompetitif. Yang kedua yaitu menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendali aktivitas, mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas. Yang ketiga, mengendalikan kualitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Yang keempat, yaitu menentukan biaya dan laba perusahaan untuk 1 tahun periode akuntansi atau untuk periode lainnya yang lebih pendek atau jangka panjang yang dapat mengubah pendapatan atau biaya. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya. Apa sih klasifikasi biaya itu? Klasifikasi biaya adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengelompokkan biaya berdasarkan tujuannya. Klasifikasi biaya ditentukan atas dasar tujuannya yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different cost of different purpose, yaitu memiliki pengertian biaya yang berbeda akan dikeluarkan untuk tujuan yang berbeda. Menurut Mulyadi tahun 2015, biaya digolongkan menurut yang pertama objek pengeluaran, yang kedua fungsi pokok dalam perusahaan, dan yang ketiga hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, yang keempat perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatannya. Yang terakhir yaitu jangka waktu manfaatnya. Yaitu tujuan akuntansi biaya.
Yang pertama sebagai pengendalian biaya atau cost control. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, maka biaya pembuatan produk yang seharusnya terjadi ditetapkan lebih dahulu atau ditetapkan di muka sebagai proses produksi. Akuntansi biaya sebagai pemantau agar biaya yang sesungguhnya terjadi tidak menyimpang dari biaya yang seharusnya. Yang kedua yaitu sebagai pengambilan keputusan khusus. Untuk pengambilan keputusan, akuntansi biaya menyediakan informasi biaya masa yang akan datang atau future cost karena pengambilan keputusan berhubungan dengan masa depan. Informasi biaya masa yang akan datang tersebut jelas tidak diperoleh dari catatan, melainkan diperoleh dari ramalan. Nah, selanjutnya yaitu teknik akuntansi manajemen strategi biaya. Yang pertama yaitu attribute costing atau pengeluaran siklus hidup. Pengeluaran siklus hidup adalah tentang menilai biaya selama siklus hidup suatu produk atau jasa. Tujuan dari pengeluaran siklus hidup adalah untuk menilai kelayakan produk dari biaya yang dikeluarkan selama setiap fase siklus hidupnya, mulai dari perkenalan, pertumbuhan, penurunan, kembali ke siklus awal. Nah, yang kedua yaitu life cycle costing, yaitu pengeluaran siklus hidup. Adalah tentang menilai biaya selama siklus hidup suatu produk atau jasa. Nah, yang ketiga yaitu quality costing. Basic quality costing itu quality costing biaya kualitas dapat menangani strategi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Banyak bisnis menggunakan 4 kategori biaya kualitas itu yang pertama pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Yang keempat yaitu target costing. Target biaya. Strategi berorientasi pelanggan yang pertama kali diterapkan oleh perusahaan sampai sekarang diterapkan oleh perusahaan di seluruh dunia dapat membantu mengurangi biaya produk baru pada tahap desain dan pengembangan. Target biaya adalah strategi yang digunakan selama tahap desain, produk, dan proses dan menyangkut biaya produk penuh dengan yang diinginkan. Yang kelima yaitu value chain costing, yaitu teknik rantai nilai melihat organisasi sebagai seperangkat jaringan dalam rantai yang melakukan suatu tindakan yang berkontribusi pada penciptaan nilai produk atau pelayanan yang disediakan. Teknik rantai nilai meninjau semua tindakan yang dilakukan secara langsung dari tahap desain hingga distribusi pada produk atau layanan. Yang keenam yaitu Strategic Cost Management atau SCM. Teknologi penetapan biaya strategik dengan menggunakan data biaya. Metode ini akan menilai dampak keuangan dari keputusan manajemen yang berbeda. Strategi yang kuat akan dibuat untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Teknik ini percaya bahwa ide-ide manajemen strategis dan pemasaran kedudukan produk adalah yang paling penting untuk pengambilan keputusan yang strategis, sehingga lebih spesifik pada hal-hal eksternal pada masa depan. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan dapat dicapai dengan menggunakan data biaya yang berasal dari informasi strategis dan pemasaran. Nah, yang ketujuh yaitu Lifetime Customer Probability Analysis, merupakan metode yang melibatkan penilaian dan analisis probabilitas pelanggan untuk jangka waktu yang lebih lama untuk memasukkan tahun-tahun mendatang. Berfokus pada kapasitas penghasilan masa depan yang diharapkan dan biaya yang diharapkan untuk melayani pelanggan tertentu. Metode ini memperhitungkan keuntungan tahunan pelanggan tertentu, tetapi banyak keuntungan masa depan dari hubungan para pelanggan. Nah, yang ke-8 yaitu Brand Value Accounting, yaitu perhitungan akuntansi nilai merek formal. Dapat menunjukkan bahwa pengeluaran yang berkaitan dengan merek harus dianggap sebagai investasi daripada tanggung jawab. Ini menunjukkan fokus dan prospek metode dalam jangka panjang. Yang ke-9 yaitu
ke-9 yaitu Valuation of Customer Insight, yaitu metodologi untuk mengevaluasi aset pelanggan, cara berbisnis mengetahui nilai pelanggannya. Ini dapat dicapai dengan menghitung nilai sekarang dari semua aliran pendapatan masa depan yang dapat diatribusikan kepada pelanggan tertentu. Yang ke-10 yaitu strategic reasoning, yaitu informasi-informasi yang digunakan untuk membuat keputusan penetapan harga strategis harus dilengkapi dengan informasi tentang bagaimana pesaing mungkin bertindak atau setiap perubahan kebijakan penetapan harus diusulkan. Yang 11 yaitu competitor cost assessment, yaitu perhatian khusus pada struktur biaya pesaing. Evaluasi biaya pesaing dapat dilihat melalui pemantauan posisi kompetitif. Dan yang ke-12 yaitu competition position monitoring, yaitu merupakan teknik pemantauan posisi kompetitif. Posisi kompetitif adalah aset yang tidak terwujud yang memiliki potensi penghasilan yang sangat kecil. Nah, teknik ini dianggap sebagai sistem analisis yang menggunakan denominasi satu angka untuk menghasilkan penilaian kuantitatif posisi kompetitif suatu perusahaan. Dan yang ke-13 yaitu competitor performance appreciation, yaitu analisis kinerja pesaing. Adalah analisis laporan keuangan pesaing yang tepat dan menyeluruh. Ini dapat digunakan untuk menilai kinerja strategis pesaing dan mengidentifikasi sumber utama keunggulan mereka. Nah, memasuki bab yang terakhir yaitu peran akuntansi biaya dalam bisnis modern. Dalam dunia bisnis yang modern, globalisasi akan menciptakan mengenai tantangan dan peluang baru. Dalam perusahaan harus memahami bagaimana akuntansi bisa beradaptasi untuk menghadapi keragaman mata uang, perbedaan regulasi, dan pasar yang bersaing secara global teknologi. Informasi merupakan suatu pengembangan teknologi yang memainkan peran kunci dalam bisnis modern. Integrasi sistem informasi di sini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memfasilitasi pelaporan keuangan yang lebih memudahkan. Dalam praktik akuntansi bisnis modern harus memahami bagaimana perubahan tren pasar dapat mempengaruhi strategi akuntansi dan pelaporan keuangan. Persaingan bisnis membuat perusahaan saling berkompetisi untuk bertahan dalam posisi memenangkan persaingan dengan para kompetitornya. Sehingga mereka harus mempunyai strategi-strategi khusus untuk mereka gunakan. Dalam era bisnis modern saat ini, terdapat beberapa teori untuk membantu para praktisi membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam lingkungan bisnis yang berkembang atau modern. Yang pertama yaitu kualitas informasi keuangan. Untuk membantu pengguna membuat keputusan, informasi keuangan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini penting dalam bisnis modern yang cepat berubah. Untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan, informasi keuangan harus andal. Nah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Keputusan manajemen harus dibuat untuk kepentingan pemegang saham dan pengelola. Teori agensi membantu manajemen membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan. Dan investor teori keagenan juga menunjukkan bahwa manajemen dan pemegang saham tidak memiliki banyak informasi untuk mengidentifikasi risiko dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu penentuan harga. Di era yang semakin berkembang ini, menentukan harga pokok barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau sangat variatif. Konsumen tidak boleh memberikan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Mencatat, menggolongkan, memantau, dan meringkas adalah semua metode yang digunakan untuk mendapatkan harga nilai pokok. Nah, yang keempat yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, manajemen akan memantau apakah ada penyimpangan, apakah ada perbedaan antara biaya sesungguhnya dan perencanaan. Jika ada, manajemen akan memiliki sumber serta mempertimbangkan perbaikannya yang harus dilakukan sebagai bentuk kontrol. Yang kelima yaitu sebagai informasi dasar terkait perencanaan dan beban akuntansi
yaitu berfungsi untuk memberikan informasi dasar tentang perencanaan biaya dan beban. Semua biaya terkait dengan produksi dan distribusi harus direncanakan sejak awal. Perundingan diperlukan untuk perencanaan ini valid dan tertulis supaya tindakan benar-benar sesuai dengan harapan. Nah, yang keenam yaitu sebagai data proses penyusunan anggaran. Selain itu, akuntansi biaya sebagai dasar data untuk proses penyusunan anggaran karena sebelum membuat anggaran perlu ditentukan apa yang harus disediakan dan berapa total biayanya. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Fungsi terakhir adalah sebagai informasi pengendalian yang akan dilaporkan kepada manajemen atau atasan untuk meningkatkan pemangku kebijakan atau stakeholder untuk melakukan pengendalian dan hal-hal lainnya. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitasnya. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.